Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 5, Tara Ayunanda Setiawan, Nabila Cilyatus Saicat akan memaparkan materi kurang energi kronis atau KEK. Kurang energi kronis atau KEK merupakan keadaan di mana ibu menderita kekurangan makanan yang berlangsung menahun atau kronis, sehingga menimbulkan gangguan kesehatan pada ibu hamil. Selanjutnya adalah faktor-faktor penyebab kekurangan energi kronik atau KEK. Yang pertama adalah jumlah asupan makanan. Kebutuhan makanan bagi ibu hamil lebih banyak daripada kebutuhan wanita yang tidak hamil, sehingga membutuhkan nutrisi yang cukup. Jika tidak, maka dapat terjadi KEK. Yang kedua adalah umur. Semakin muda dan semakin tua umur seorang ibu yang sedang hamil akan berpengaruh terhadap kebutuhan gizi. Umur muda perlu tambahan gizi yang banyak untuk pertumbuhan dan juga harus berbagi dengan janin yang sedang dikandung. Sedangkan untuk umur tua perlu energi yang besar untuk fungsi organ yang melemah. Sehingga usia yang paling baik adalah lebih dari 20 tahun dan kurang dari 35 tahun. Dengan diharapkan gizi ibu hamil akan lebih baik. Yang ketiga adalah beban kerja aktivitas. Pada seorang ibu hamil, kebutuhan zat gizi berbeda karena juga digunakan untuk perkembangan janinnya. Yang keempat adalah penyakit infeksi. Malnutrisi dapat mempermudah tubuh terkena penyakit infeksi, dan juga infeksi akan mempermudah status gizi dan mempercepat malnutrisi. Yang kelima adalah pengetahuan ibu tentang gizi. Pemilihan makanan dan kebiasaan diet dipengaruhi oleh pengetahuan sikap terhadap makanan. Sehingga pendidikan formal dari ibu rumah tangga sering kali mempunyai asosiasi yang positif dengan pengembangan pola-pola konsumsi makanan dalam keluarga. Jika tingkat pendidikan dari ibu meningkat, maka pengetahuan nutrisi bertambah baik. Yang keenam adalah pendapatan keluarga. Pendapatan merupakan faktor yang menentukan kualitas dan kuantitas makanan. Semakin tinggi pendapatan, maka semakin keluarga dapat memenuhi kebutuhan pangannya. Selanjutnya mengenai pencegahan KEK. Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah KEK diantaranya 1. Mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat. Yang kedua, mengonsumsi makanan yang bervariasi dan cukup mengandung kalori dan protein, seperti nasi, ubi, kentang, daging, ikan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, suplementasi zat gizi yang rawan terjadi kekurangan, seperti tablet tambah darah. Kemudian yang keempat, pencegahan secara bertahap dengan mencegah cacingan, infeksi, dan muntaber melalui sanitasi yang baik dan perawatan kesehatan. Nah, selanjutnya untuk prevalensi KEK berdasarkan hasil riset kesehatan dasar atau Riskesdas pada tahun 2013 didapatkan angka prevalensi resiko KEK di Indonesia yaitu sebesar 31,3% pada wanita hamil dan juga 20,8% pada wanita usia subur. Sedangkan kondisi terkini KEK di Indonesia, kondisi kurang energi kronik atau KEK pada ibu hamil harus diwaspadai karena dapat memicu bayi dengan BBLR atau berat badan lahir rendah, memicu juga keguguran hingga kematian bayi. Kondisi KEK pada ibu, terutama saat hamil, berpengaruh terhadap berat bayi yang dilahirkan. Nah, selain dapat menyebabkan BBLR, kondisi terkini KEK di Indonesia itu juga dapat dipicu oleh kurangnya edukasi. Sebenarnya di Indonesia saat ini itu memang banyak yang belum mengetahui dengan kondisi KEK pada ibu muda, yang dapat membahayakan ibu dan juga anak yang dikandungnya. Karena di Indonesia ini masih banyak pernikahan-pernikahan yang mendasari oleh tradisi dan juga banyak pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang masih belia. Untuk itu, pengetahuan tentang KEK di Indonesia itu perlu diperluas lagi dan juga perlu untuk memberikan pemahaman menyeluruh
bahkan mulai dari wanita usia subur, sebelum menikah, dan juga setelah menikah. Sekian presentasi dari kelompok 5, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.